Bab 894. Namun, Adril benar-benar berani bertindak. Sialan, kamu berani membunuh temanku. Kamu cari mati. Wajah Nando dipenuhi dengan marah. Dia menunjuk Adril sambil melanjutkan. Awalnya aku ingin mengampunimu, tapi sekarang kamu pasti mati. Kamu benar-benar akan mati. Aku. Wush. Sebuah gelombang energi kembali menyerang, membuat seorang anak buah di samping Nando langsung tewas. Darahnya terciprat ke wajah Nando, membuat pria itu terdiam seketika. Kamu, bagaimana mungkin kamu berani? Nando tampak tertegun. Sejak kecil, dia selalu menjadi orang yang menindas orang lain. Tak pernah ada yang berani melawannya. Namun, sekarang melihat tatapan dingin tanpa emosi dari Adril, perasaan takut tiba-tiba muncul dalam hatinya. Dia mulai merasakan sesuatu. Adril mungkin benar-benar berani membunuhnya. Kamu gila. Ibuku adalah Elin, penyelamatmu. Aku adalah cucu yang paling disayangi oleh leluhur kami. Kamu nggak bisa. Nando mulai merasa ketakutan untuk pertama kali dalam hidupnya. Wajahnya pucat penuh ketakutan, sementara dia perlahan-lahan mundur. Tiba-tiba, dia tersandung tubuh Mary yang sudah tak bernyawa hingga terjatuh ke tanah. Kamu harus. Mata Nando tampak terbelalak, hendak mengatakan sesuatu. Mati saja kamu, kata Adril sambil mengangkat tangannya untuk melepaskan gelombang energi mematikan ke arahnya. Nando berteriak dengan wajah penuh ketakutan. Energi sejati itu bergerak dengan cepat, hampir menyentuhnya. Boom! Namun, sosok pria tua yang memiliki tubuh tidak terlalu kekar tiba-tiba berdiri di depannya. Lengan bajunya berkibar, sementara energi sejati yang dilepaskan Adril langsung terpecah. Maafkan aku, Pak Nando. Aku datang terlambat karena baru keluar dari meditasi tertutup, kata sosok pria tua berambut putih itu. Wajahnya tampak awet muda, penuh dengan ketenangan dan wibawa. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Fendi, kemana saja kamu? Sialan. Meski kamu hanya seorang tamu di keluarga, kamu nggak bisa ceroboh seperti ini. Bagaimana bisa kamu membiarkan orang masuk begitu saja? Apa yang kamu lakukan? Kata Nando yang memarahi Fendi tanpa memedulikan situasinya. Pria tua bernama Fendi yang dimarahi seperti itu, hanya bisa menunjukkan ekspresi tidak berdaya. Dia tidak berani membantah, hanya berujar, izinkan aku membunuh orang ini dulu, baru aku akan meminta maaf padamu. Setelah mengatakan ini, dia mengalihkan tatapan dinginnya ke arah Li Adril, lalu berkata, kamu benar-benar berani menantang keluarga Forest. Petik 2. Suara Fendi tidak keras ketika mengatakan ini, tetapi di telinga Adril, ini terdengar seperti gemuruh yang memekakan. Kamu benar-benar akan mati sekarang. Fendi adalah master puncak tingkat 4. Aku akan membuatmu melihatku memperkosa wanita ini di depanmu, lalu meremukkan tulangmu satu persatu untuk membakar tubuhnya menjadi abu. Kata Nando kembali menyombongkan diri setelah merasa ada yang mendukungnya. Ini adalah master puncak tingkat 4. Menurut Nando, master puncak tingkat 4 saja sudah lebih dari cukup untuk menghancurkan Adril sepenuhnya. Namun, saat itu sebuah suara dingin tiba-tiba terdengar. Nando, Pak Adril adalah tamu kehormatan keluarga Juwana. Aku mau lihat apa kamu berani menyentuhnya. Suara itu diikuti dengan kehadiran Nancy yang berjalan memasuki ruangan. Wajahnya dipenuhi kemarahan saat dia menatap Nando, seolah-olah ingin menghancurkannya. Dia lagi. Jika bisa, Nancy ingin sekali mencabik-cabik Nando. Pria ini hanya bisa membuat masalah. Sekarang dia berani mengganggu wanita Adril. Masalah besar pasti akan terjadi. Nancy. Nando memandangnya tanpa rasa takut. Malah dengan penuh kesombongan dia berkata, teman keluarga Juwana kalian gak ada artinya bagiku. Meski kamu adalah keturunan langsung keluarga besar, aku tetap akan membunuhnya. Aku satankan kamu pergi sekarang, atau nyawamu pun bisa ikut terancam. Lanjut Nando dengan nada angkuh, sama sekali tidak menghiraukan Nancy. Nancy membalas dengan nada dingin. Bagaimana kalau Pak Adril adalah teman leluhur keluarga Juwana? Apa kamu tetap berani membunuhnya? Ketika mendengar kata-kata ini, semua orang terkejut, menghirup napas dalam-dalam. Nancy tak mungkin berani memakai nama leluhur keluarga Juwana hanya untuk mengancam. Jika dia benar-benar berbicara jujur, Adril memang memiliki hubungan dekat dengan leluhur keluarga Juwana. Bahkan Fendi pun terlihat ragu-ragu. Teman leluhur keluarga Juwana adalah hal yang berbeda dari teman Calvin, kepala keluarga Juwana saat ini. Dia tak berani menyinggung leluhur keluarga Juwana. Pak, bagaimana kalau 11? Fendi berbisik pada Nando sambil menatapnya, mencoba membujuknya untuk mundur. Berselisih dengan leluhur keluarga Juwana hanya karena Adril tidaklah sepadan. Plak. Nando menamparkan Fendi, lalu berteriak marah. Apa pentingnya leluhur keluarga Juwana? Aku ini cucu keluarga Forest. Meski aku membuat masalah besar, leluhurku akan tetap melindungiku. Aku nggak percaya kalau leluhur keluarga Juwana akan berperang dengan keluarga Forest hanya karena seorang Adril. Tambah Nando. Fendi hanya bisa diam, tak berani membantah lagi. Jika ini diucapkan oleh anak dari keluarga lain, dia tidak akan peduli sama sekali. Namun, ini adalah Nando Forest. Fendi tidak berani mengabaikannya. Nancy yang menjadi cemas, hendak berkata lebih banyak. Namun, Adril tiba-tiba menghentikannya, lalu berkata dengan tenang, kejadian hari ini bukan urusan keluarga Juwana.
Nancy menjadi makin cemas. Dia berkata, itu adalah Nando. Kalau kamu membunuhnya, bahkan leluhurku pun sulit untuk menjelaskan. Selain itu, ada ahli yang lebih kuat darimu di sini. Adril melangkah maju tanpa gentar, lalu berujar, aku tahu. Di tengah tatapan terkejut dan putus asa dari Nancy, Adril menatap dingin ke arah Fendi sembari berkata, kamu, majulah dan terima kematianmu.